love Pakistan! Great! Yes, jadi kali ini kita bakal ngomongin Pakistan. Tapi bukan cuma Pakistan, tapi orang Amerika juga. Loh, maksudnya gimana, no? Jadi ada sebuah kisah namanya Onijah, yang dia ini ternyata adalah orang Amerika yang pergi ke Pakistan dan dalam beberapa hari menjadi, sensasi dan bahkan terkenal banget satu Pakistan. Satu Pakistan ngomongin dia dan juga satu Amerika. Jadi banyak orang Amerika ngomongin dia juga gara-gara kelakuan dia di Pakistan. Emang ngapain no dia di Pakistan kok sampai diomongin gitu? Emang dia bikin ulah apa? Apakah dia bikin kelakuan yang aneh-aneh? Jawabannya iya. Wah, kripto no? Enggak. Semuanya aneh masuk ke kripto ya. Melainkan even worse, kata gue. Dia mau jadi pemimpin Pakistan. Jadi dia ke Amerika, terbang ke Pakistan, dan dia bilang, aku akan mengubah negara ini, aku mau jadi pemimpin Pakistan. Tapi bukan dalam terms yang baik. Tapi dia bilang, iya kasih gue duitnya, nanti gue akan reorganize ini semua dan Pakistan akan jauh lebih baik karena gue. Hah? Kok gitu, no? Ya gitu. Maksudnya? Jadi ada seorang perempuan dari Amerika namanya Onijah. Dia itu tuh pergi ke Pakistan untuk meneruskan mimpi dia waktu kecil untuk menjadi pemimpin Pakistan dan mengubah Pakistan menjadi great. Enggak gitu. Jadi sebenarnya itu yang mungkin kalian bisa terka dari apa yang akan gue ceritakan tadi di awal. Tapi sebenarnya kisahnya jauh lebih deep daripada itu. Ladies and gentlemen, kita akan mulai origin atau lore dari karakter internet Onijah. Jadi Onijah ini adalah seorang yang emang benar-benar dari Amerika dan dia emang ke Pakistan. Tapi dia ke Pakistan awalnya bukan untuk menjadi presiden Pakistan atau perdana menteri Pakistan atau pemimpin Pakistan, melainkan untuk menikah dengan seseorang di Pakistan, dengan orang Pakistannya. Jadi menurut berita ternyata dia itu mau nikah sama orang yang dia pacarin online selama ini, entah di Facebook atau di Discord. Gue ada keterangannya ya. Ya gue pikir tadinya ini kasus klasik Discord kitten girl, tapi ini versi cowok gitu ya, yang ketipu-tipu untuk dinikahin tapi pas nyampe ternyata dibohongin dan lain-lain. Ternyata enggak. Sebenarnya ini semua berjalan baik-baik saja karena emang si cowok mau nikahin beneran dan si cewek mau nikah beneran, dan ceweknya niat banget sampai pergi ke Pakistan. Tapi ternyata yang terjadi adalah cewek ini itu ditolak bukan sama cowoknya atau ditipu sama cowoknya, melainkan keluarga si cowok tiba-tiba nggak setuju sama pernikahan yang akan mereka lakukan. Tentu saja hal ini pasti berdampak banget sama situasi si Onijah ini, yang dimana dia udah capek-capek terbang ke Pakistan dan udah niat untuk nikah tapi ternyata batal karena si keluarga cowok tidak menerima. Akibat ditolak dari cowoknya, si Onijah ini bahkan sampai sempat nge-camping depan rumah cowoknya untuk minta kepastian dan untuk minta dinikahin, sampai akhirnya diusir sama polisi. Dan disinilah arc dia menjadi the hope of Pakistan dimulai. Karena suatu hari dia tiba-tiba masuk ke sebuah hotel untuk dia nginep atau gimana, dan tiba-tiba dia bikin video kayak gini. Iya, jadi tiba-tiba dia mau menjadi bos di hotel itu. Dia bilang kayak, oh orang-orang di sini tuh gajinya rendah, kalau sama gua ntar gajinya tinggi. Yes. What are you trying to do here? I was trying to help your hotel. Now, you have to shut this hotel down because they cheat people and they take people money. For the workers, they are getting 50K every week. They shutting this place down. This place is no good. It's gonna be under new management. Jadi kayak aneh nih orang, udah kelihatan aneh. Woi, ngapain nih kok tiba-tiba ada orang Amerika rusuh di sini, tiba-tiba ngomong pakai bahasa Inggris, tiba-tiba mau jadi bos di hotel, tiba-tiba mau ganti manajemen dan lain-lain out of nowhere. Kenapa lu? Nah, karena rame dan banyak orang juga ngerekam dan nge-upload ke internet ya, seperti bagaimana internet bekerja. Langsung lah orang-orang juga re-upload, nge-share dan lain-lain, dan akhirnya mulai terkenal nih si Onijah di Pakistan. Sampai akhirnya dia wawancara sama orang yang ngerti bahasa Inggris, terus ditanya, "Lu mau ngapain ke sini?" gitu. Terus tiba-tiba, ya tentu harapan si pewawancara kan dapat, oh gue sini tadinya mau nikah tapi nggak jadi, tapi gue mungkin mendapatkan semacam pencerahan, gue kayaknya mau benerin Pakistan deh, gue mau bantu Pakistan deh. Enggak, tapi tiba-tiba dia langsung jawab kayak, I'm asking for 100K or more. I need 20K by this week. Okay, in my pockets, in cash. Okay, that's a demand to the government. The government is gonna fix up these buildings, fix up the streets, and clean up these streets. It's ridiculous out here. I do not like it. Iya, dia minta duit dan akan ngubah Pakistan pakai duit itu.
Dia pengen jadi Queen of Pakistan, dan emang bener, di internet dia udah mendapatkan julukan The Queen of Pakistan. Tentu kegaduhan ini makin gak beres dan makin gak masuk akal, sehingga ada beberapa tokoh masyarakat ya. Gue kurang yakin sama detailnya apakah ini tokoh masyarakat atau ada emang pendamping atau gimana, tapi kayaknya seperti tokoh setempat gitu yang coba ngobrol sama dia dan mewakili dia. Tapi si Onija di sini makin cringe and makin unhinged, makin gak jelas. Karena pas baru ketemu aja langsung kayak gak mau ngomong dan arogan gitu. Listen, he talk too much. That's it. Yes, that's it. Yes, I'm saying. Terus ya seperti biasa, dia tetap bilang bahwa dia butuh $200 sekarang ya. Dia nggak mau dideportasi, dia mau dapat $200.000 lebih tepatnya. Dan dia akan mengubah Pakistan, dan dia dapat $5.000 per minggu untuk biaya hidupnya dan berikan dia tanah gitu. Kayak Amerika. Dan kocaknya ya pas diajak ngomong sama tokoh masyarakat, apa yang dia lakuin lagi tau nggak lo? Iya, dia mesen McD. Sangat-sangat Amerika. Minta dibeliin McD. Ya ampun, Amerika. Dan diskusi mereka pun ditutup dengan gaya arogan Onija ala Amerika. Listen! You talk too much. Okay. We don't know what you saying. अच्छा आप ये सारी चीजें हम Itulah yang terjadi sama Onija di Pakistan. Dan menurut gua ini benar-benar apa ya, gak sehat. Dan kita tahu bahwa dia dalam keadaan yang gak sehat, dia butuh pertolongan. Tapi gue tetap orang yang gak terima hanya karena lu gak sehat lu boleh jadi brengsek dan merusak hidup banyak orang, apalagi nyusahin satu negara, Pakistan. Dan ini gaya Amerika banget yang merasa bahwa dirinya menjadi penyelamat, savior negara-negara yang kurang karena ekonominya, karena apanya dan lain-lainnya. Enggak, man, you cannot do that. Don't be American in someone else country. Dan lu mau tahu nggak W momennya apa? Ini orang tuh udah ngerusuh, udah bikin keributan, udah harusnya dideportasi dan nolak, dan bikin statement aneh-aneh. W-nya Pakistan adalah mereka malah masukin si Onija ini ke rumah sakit untuk keselamatannya, dan nggak sebarang rumah sakit, tapi langsung ke rumah sakit kejiwaan atau ke psikiatris untuk diobati kejiwaannya. I don't know about you guys, but this is W Pakistan. Kita nggak bisa ngeliat Pakistan yang cuman meme, great, I want to be a helicopter, I want to build Xbox. I will open as much educational institution as possible, and I'm proud to be a Pakistani. The next generation of Pakistan is going to make Pakistan literacy 100%. Enggak, men. Pakistan ternyata nggak cuman itu, tapi ternyata Pakistan bener-bener bisa nge-treat turis yang bikin masalah dari Amerika yang nyebelin banget, dirawat dengan baik. Dan lu tahu apa yang terjadi akhirnya? Ya, si Onija akhirnya pulang. Serius, men, ini W for Pakistan, men. Kenapa W? Karena coba dibalik. Ada orang Pakistan yang udah waktu dideportasi dan tiba-tiba bilang pengen gantiin Trump dan ngurus Amerika. Apakah dia nasibnya akan sama kayak Onija di Pakistan? Oh, tidak. Sangat tidak. Deportasi, jebret, tarik. Ilegal, tarik. Not American, tarik. Apalagi dalam administrasi Donald Trump. Nggak percaya? Cobain aja. Tanggung sendiri resikonya, jangan minta tolong gua. Lu yang mau nyobain. Dan seperti yang tadi gua bilang, dia ini tuh rame banget gak cuma di Pakistan, tapi sampai ke Amerika. Jadi udah banyak beberapa TikToker gitu ya, Instagramer atau konten kreator di Amerika itu ngeparodiin dia waktu di Pakistan kayak gini. I'm liking Pakistani right now, so I think I'm gonna chill here for a second. A native New York woman moves from New York to Pakistan with demands of money and hopes to clean up the country. Ada juga yang kayak gini. What? Anything under 20K, my nigga, is outrageous. Tell him I need all my money, and then some. No, I already told you. Me and my husband's gonna knock all this shit down, and we're gonna build a new Palestine. And we're gonna have our babies in Dubai. Dan lain-lain dan lain-lain. Jadi ya, ini orang benar-benar jadi sensasi internet di beberapa minggu ke belakang. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Apakah ini W for Pakistan and L for America? Atau mungkin teman-teman adalah orang yang lagi di Pakistan atau pernah ke Pakistan, mungkin bisa sharing pengalamannya bagaimana Pakistan di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan info-info berita dari Pakistan, dan kalian mau support channel ini, jangan lupa lakuin dengan sesederhana klik tombol subscribe. Dan ya, sekian seputar internet Pakistan untuk episode kali ini. Gue Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.